Jadi teman-teman yang memang suka pengen coba berinvestasi tapi punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan kemampuan untuk menganalisa gitu ya, kita bisa melakukan investasi ke ETF dulu. Kita nggak pernah tahu kapan waktu yang pas untuk investasi. Jadi ya mulai aja dari sekarang. Hai Sobi, welcome back to Potrade, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Hai, balik lagi nih bareng aku Octavia di Potrade di episode terbaru pastinya ya, dan fresh untuk Sobi-Sobi semuanya. Nah, masih dalam Euphoria IDX Investor Reward Program nih. Setelah kemarin kita udah bahas produk waran terstruktur, di podcast kali ini kita mau bahas instrumen investasi satunya nih, yaitu ETF. Dan hari ini obrolan kita ditemenin sama Mbak Cici dari Bursa Efek Indonesia. Mbak Cici, boleh dong sapa dulu sobi-sobinya? Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman. Saya dari Bursa Efek Indonesia, nama saya Cici. Senang ketemu sama teman-teman Sobi. Mudah-mudahan bisa sharing banyak hari ini ya Mbak. Betul banget. Oke, langsung aja yuk kita mulai nih dari pertanyaan yang paling basic lah. Seperti biasa nih Mbak Cici, sebenarnya instrumen ETF itu tuh adalah instrumen investasi yang seperti apa sih? Oke, jadi instrumen investasi ETF itu sebenarnya nggak usah dipikirin terlalu ribet ya. Dia itu basically reksadana. Oke. Sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya reksadana, udah mungkin beli gitu ya di marketplace atau mungkin lewat bank atau agen penjual lain gitu. Seharusnya pasti akan familiar dengan ETF gitu ya. Jadi ETF itu basically reksadana tapi yang ditransaksikan di bursa. Oke. Secara structure sama kayak reksadana yang lain lah. Bedanya hanya transaksinya dilakukan di bursa. Oke, makanya orang selalu bilang kalau investasi ETF itu kayak reksadana rasa saham gitu ya. Produknya rasanya kayak reksadana tapi transaksinya kayak saham gitu ya. Oke, nah itu adalah definisi sederhananya dari ETF itu tersendiri ya. Nah, nextnya kalau misalnya kita ngomong soal ETF juga sebenarnya ya, udah berapa banyak sih produk ETF yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia? Oke, ini yang data terbaru ya. Per Juni ini ETF yang ada di bursa itu ada 42. Oke. Itu jadi ada 42 ETF terdiri dari 39 ETF yang basisnya saham, jadi isinya sekumpulan saham gitu ya. Ada juga ETF yang basisnya obligasi, jadi isinya beberapa obligasi sekaligus gitu ya. Jadi kita kayak sekali transaksi itu kita bisa experience pergerakan return dari underlying si ETF itu. Oke, jadi sekarang ini yang paling terupdate itu ada 42 produk ETF di Bursa Efek Indonesia yang bisa ditransaksikan oleh sobi-sobi ya. Nah, nextnya kalau misalnya memang ada sebanyak itu produk gitu ya, gimana cara kita mengenali karakteristiknya ETF ini? Karena mungkin di sini ada sobi-sobi yang masih pemula banget nih, Mbak Cici, yang masih meraba-raba sebenarnya ETF tuh yang kayak gimana. Nah, mungkin dari karakteristiknya ini bisa membantu mereka untuk lebih tahu. Oke. Jadi kalau ETF karakteristiknya itu ada beberapa ya. Pertama kalau misalnya teman-teman transaksinya di aplikasi Beyond misalnya gitu ya, itu kan harus nyari dulu nih apa sih ETF-nya, ticker code-nya apa gitu. Iya betul. Paling gampang itu kita ketik ticker code-nya X. Jadi kalau ETF gitu ya, sebagian besar ETF itu kodenya X depannya. Tuh, kecuali ada 2 ETF yang paling lama yang terbit tahun 2007 itu dia masih ticker code-nya ada 6 dan depannya R. Tapi yang terbit sekarang mostly semuanya X. Jadi gampang banget tinggal ketik X. Nah itu mostly adalah ETF. Oke, jadi udah keluar listnya gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah untuk kodenya diawali dengan X. Nah, nextnya ada apa lagi nih? Nah, yang kedua itu karakteristik ETF yang unik ya, karena dia transaksinya itu nggak cuma bisa dilakukan di satu pasar. Jadi transaksinya itu bisa dilakukan baik di bursa yang namanya pasar sekunder gitu ya. Ada juga yang namanya pasar primer. Nah, pasar primer itu di mana sih transaksinya? Nah, kita langsung sama dealer partisipan namanya. Jadi kalau MI penerbit ETF itu dia menunjuk dealer partisipan biasanya buat memberikan likuiditas di pasar sekunder maupun primer. Jadi kalau misalnya mau punya uang, jadi kalau punya uang agak banyak gitu ya, pengennya kayak beli
instrumen tapi rasa beli wholesale gitu, beli ke distributor langsung, harganya lebih kompetitif, itu ke dealer partisipan biasanya. Itu yang disebut dengan pasar primer. Kalau untuk investor retail gitu, kita lebih mudah aksesnya lewat pasar sekunder, yaitu ke bursa efek langsung lewat aplikasi trading. Itu karakteristik yang kedua. Nah tadi berarti bisa diperjualbelikan di pasar premier maupun di pasar sekunder ya. Nah ada apa lagi nih? Ya, karakteristik yang lain karena dia itu gabungan antara reksadana sama saham. Jadi secara structure produk itu persis sama kayak reksadana gitu ya. Jadi isinya sekumpulan saham atau obligasi, atau nanti ada efek lainnya yang jadi underlying, itu bisa juga gitu ya. Dan kemudian transaksinya tapi serupa saham. Jadi settlementnya juga T+2 kayak saham. Nah itu yang cukup menarik kan ya. Jadi kan kita pasti nih mau transaksi saat ini, nanti 2 hari kemudian settle, kita bisa transaksi yang lain. Berarti pergerakan harganya juga real time ya? Real time di jam perdagangan bursa, sama kayak saham. Benar-benar kayak saham gitu ya Sobi ya, untuk produk ETF ini. Nah kalau misalnya kita sudah bisa mengenal nih, ini adalah produk ETF gitu, katakanlah sesuai dengan karakteristik yang tadi Mbak Cici udah sebutkan gitu ya. Nah next stepnya adalah kita memilih nih, kira-kira mana yang kinerjanya oke dan mana yang mungkin kita wait and see dulu deh. Nah kita nih sebagai investor itu ada gak sih cara tersendiri untuk bisa menilai ETF ini tuh baik atau enggak? Jadi karena bentuknya sama kayak reksadana, sebenarnya cara menilai suatu produk ETF itu baik atau enggak kinerjanya mirip sama kayak kita menilai reksadana gitu ya. Biasanya pakai semacam pengukuran untuk portfolio return gitu ya. Misalnya ada indikator yang namanya Jensen, Sharpe, ada beberapa yang lain gitu ya. Itu untuk kalau misalnya kita mau menganalisis secara lebih mendalam. Nah tapi yang menariknya, kalau ETF kebanyakan yang ada di bursa itu kan basisnya indeks. Artinya nggak usah susah-susah sebenarnya kalau mau ngelihat ETF itu performanya bagus apa enggak gitu ya di pasar. Bandingin aja sama indeks underlyingnya. Kalau misalnya si ETF ini geraknya mendekati return underlying gitu ya, returnnya si indeksnya ini gitu, tracking errornya namanya jadi tracking error itu kan kayak perbedaan ya antara return indeksnya dengan return si ETF-nya gitu ya. Kalau misalnya tipis, tracking errornya kecil gitu, artinya ETF-nya performanya bagus dong. Karena mendekati indeksnya ya. Betul, underlying-nya ya. Betul. Tapi kalau misalnya ETF-nya ternyata returnnya jauh daripada si indeksnya, nah itu performanya berarti kurang bagus. Kayak gitu gambarannya. Jadi bisa dilihat di underlying-nya gitu ya, sesuai dengan produk ETF yang kita pilih gitu ya. Nah kalau misalnya aku nih beli ETF ya, underlying-nya misalnya saham-saham dari LQ45, berarti yang aku lihat itu juga dari performanya indeks LQ45 seperti itu. Betul. Jadi ETF yang ada di bursa itu kan underlying indeksnya macam-macam ya. Ada yang flagship kayak merepresentasikan pasar lah, LQ45 misalnya, indeks 30 gitu ya. Kemudian juga ada indeks-indeks misalnya JII gitu ya, syariah gitu ya, atau ESG gitu. Ada juga yang basisnya faktor ini kayak faktor penggerak pasar sebenarnya, seperti yang Mbak sebutkan gitu ya. Jadi ada faktor growth misalnya, jadi saham-saham saya pengen berinvestasi pada saham-saham yang bertumbuh gitu, atau saya ingin berinvestasi pada saham-saham yang nilainya tuh masih rendah tapi potensi kedepannya tuh akan jadi tinggi gitu ya. Ada juga saham-saham yang saya maunya berinvestasi pada saham-saham yang basisnya adalah punya pembagian dividen yang teratur dan gede gitu ya. Nah itu juga ada indeksnya gitu. Jadi ada produk-produk misalnya berbasis indeks IDX growth 30 atau indeks value 30 atau indeks IDX high dividend 20 gitu ya. Nah itu underlying index yang bisa dipilih nanti ETF-nya untuk bisa merepresentasikan keinginan teman-teman untuk berinvestasi pada saham-saham tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikan juga ya dengan tujuan investasi kita gitu. Betul. Ya. Karena berhubung tadi bentuknya mungkin dari satu produk itu terdiri dari beberapa, jadi kita bisa lihat juga nih isi komposisi dalam ETF ini kira-kira
produknya sesuai nggak ya dengan goals ke depannya gitu ya. Tadi kan underlyingnya juga dari indeks tersendiri, jadi bisa juga Sobi mempermudahnya ngelihat aja nih kalau misal LQ45 ya lihat aja saham-saham yang ada di LQ45, atau di IDX Growth 30 lihat aja indeks saham-saham yang ada di dalam indeks IDX Growth 30 gitu. Jadi biar lebih sesuai lah gitu ya produknya kamu beli, jadi kamu tahu kira-kira secara long term tuh bakal dapetnya seperti apa gitu. Oke, nah itu adalah cara untuk kita bisa memilah gitu ya produk yang sekiranya oke dan mungkin untuk wait and see dulu. Aku juga pengen tanya sama Mbak Cici, sebenarnya kita sebagai investor ada gak sih risiko juga yang perlu dikenali dari produk ini? Oke, jadi ada pastinya ya, semua produk investasi itu kan pasti ada risikonya, disesuaikan juga sama preferensi risiko kita. Betul. Nah, ETF ini sebenarnya produk investasi yang cocok untuk investor pemula karena dari segi risiko jauh lebih terukur. Beberapa risiko yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama tadi aku udah sebutin ya, tracking error. Jadi kalau kita berinvestasi ke ETF yang underlyingnya indeks tertentu, kalau misalnya underlyingnya itu returnnya bagus, ternyata ETF-nya returnnya nggak terlalu bagus, nah berarti tracking errornya tinggi, itu yang perlu diperhatikan risikonya. Kemudian ada risiko market tentunya, karena kan kita berinvestasi di instrumen-instrumen yang ditransaksikan di pasar modal ya. Kalau pasar modalnya sedang ada kejadian tertentu misalnya atau arahnya kurang bagus, tentunya akan berimpact juga sama ETF kita, karena kan underlyingnya juga ada di situ gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya risiko likuiditas. Nah, di ETF ini sebenarnya ada yang namanya dealer partisipan. Dia itu kan bertugas untuk menyediakan likuiditas gitu ya di pasar. Kapan kita mau beli ETF, seharusnya si dealer partisipan akan menyediakan kuotasi. Dan kapan kita mau jual juga dia bersedia untuk membeli gitu ya. Tapi walaupun ada peran dealer partisipan itu, namanya market kalau lagi kondisinya kurang bagus pasti ada kesulitan likuiditas juga. Nah, itu yang juga kita perlu perhatikan ya. Kalau kondisi marketnya lagi kurang bagus, biasanya likuiditas akan lebih terbatas. Nah, itu resikonya juga. Wow. Iya. Mungkin berarti juga harus lihat momentumnya juga ya untuk berinvestasi ETF ini gitu ya. Kalau misalnya nih kamu melihat mungkin marketnya lagi bagus gitu, boleh ancang-ancang untuk milih-milih nih ETF mana yang kira-kira mau kamu investasikan gitu ya. Tapi pastinya sebelum investasi harus cari tahu dulu produknya, kenali produknya terlebih dahulu. Oke, nah itu berarti untuk 3 risikonya ya. Ada, kalau aku simpulin mungkin bisa ada market risk, liquidity risk, sama tracking error tadi. Tapi berhubung ini tuh risikonya tuh bisa dibilang cukup minimal ya untuk para investor, jadi nggak perlu terlalu khawatir juga, karena tadi udah dijelasin sama Mbak Cici setiap risikonya tuh ada bagaimana mengatasinya gitu kali ya, bisa dibilang ya. Oke, nah kita udah mempelajari dari segi risikonya. Selanjutnya nih, sebenarnya ETF ini keunggulannya apa aja sih Mbak Cici? Jadi ETF ini banyak banget keunggulannya ya. Dibandingkan sama produk-produk lain, terutama buat kita yang memang waktunya mungkin kurang gitu ya buat menganalisa secara langsung produk-produk investasi gitu ya, karena kan ETF ini yang mengelola adalah manajer investasi. Kita sudah memberi kepercayaan ke mereka untuk mengelola investasi tersebut gitu ya. Nah, beberapa keunggulannya pastinya karena transaksinya di aplikasi trading seperti Beyond gitu ya, itu kita pasti akan lebih mudah transaksinya, karena kan kita bisa bertransaksi ETF itu di sepanjang hari selama jam perdagangan bursa ya, sekitar jam 9 sampai jam 4 gitu. Jadi kapan saja kita bisa transaksi tuh. Kalau marketnya lagi menarik, kita misalnya udah untung bisa cepat-cepat jual gitu ya. Kalau ada potensi untuk beli, kita bisa cepat-cepat beli gitu ya. Nah, kemudian ada yang lain lagi, ETF itu sebenarnya harganya sangat terjangkau. Jadi kalau ETF yang ada sekarang di bursa ini, ada yang harganya di bawah 10.000 untuk satu lot. Jadi murah banget kan? Iya benar. Lebih murah daripada kita beli kopi di tetangga sebelah gitu ya. Murah banget gitu ya. Jadi teman-teman yang punya dana terbatas tapi pengen coba investasi dan gak punya banyak waktu, ETF ini bisa jadi pilihan gitu. Kemudian ada lagi, ini keunggulan terbesar ya sebenarnya ETF di antara yang produk yang lain, yaitu dari sisi transparansi. Seperti yang Mbak tadi sampaikan kan, ETF ini kita bisa lihat aja ya underlyingnya ada di indeksnya gitu kan ya. Kalau mau lebih mudah lagi, mau lebih dalam lagi ngelihatnya, sebenarnya ETF itu dia
portfolionya itu dipublikasi di bursa setiap hari di website bursa, bisa lihat di bagian keterbukaan informasi gitu ya. Masing-masing ETF itu kelihatan portfolionya, isinya apa aja, bobotnya berapa gitu ya per basketnya, kemudian ada sisa cash komponennya berapa, itu kelihatan semuanya. Transparan banget, jadi kapan aja kita mau tahu apa yang kita beli itu kelihatan. Gitu. Itu faktor transparansi. Kemudian dari sisi keuntungan apa aja sih yang kita bisa dapat gitu ya. Sama kayak transaksi saham di bursa, ada potensi capital gain pastinya kan. Kalau belinya murah kemudian jualnya lagi pada saat harganya udah naik, itu dapat capital gain gitu ya. Terus apakah dapat dividen? Dapat juga bisa, karena kebanyakan ETF sekarang itu juga bisa membagikan dividen. Jadi iya, jadi misalnya underlying-nya saham-saham tertentu gitu ya. Kemudian mereka si saham-saham ini membagikan dividen dalam periode misalnya 6 bulan. Dikumpulin dulu tuh nanti. Setelah itu di satu waktu dia akan bagikan ke para investor gitu. Pengumuman pembagian dividennya pun sama kayak pembagian dividen saham seperti pada umumnya. Gitu. Jadi potensinya bisa dapat capital gain, bisa dapat dividen juga. Gitu. Sama mungkin ini yang terakhir gitu ya. Dari sisi faktor likuiditas tentunya. Karena kan kita akan lebih aman kalau rasa-rasanya lagi pengen jual nih, lagi butuh gitu ya. Ada yang beli nggak ya ETF-nya gitu ya. Ada dealer partisipan di situ. Mereka siap sedia untuk beli kapan saja ada investor yang mau jual, dan sebaliknya gitu. Jadi dari sisi likuiditas juga lebih terjaga ya dengan peran si dealer partisipan ini. Jadi kayak nggak takut nyangkut gitu ya. Nah karena memang bener banget ya, aku tuh kan juga sempat nyari-nyari tahu juga soal ETF gitu. Jadi memang ini tuh rasanya kayak aku mungkin pengen beli saham big cap tapi harga udah terlalu mahal, tapi aku beli ETF ya gitu. Aku bisa ngerasain juga nih, kecipratan juga kalau yang di sana lagi naik, ya di ETF juga kurang lebih pergerakannya mengikuti gitu. Seperti yang tadi Mbak Cici juga bilang gitu ya. Jadi aku nih udah experience langsung, jadi aku bisa approve gitu sama yang Mbak Cici jelasin juga ke sobi-sobi di sini. Jadi buat teman-teman yang mau beli produk ETF, bisa langsung aja buka aplikasi Beyonce-nya, terus ketiknya kodenya di awal dengan X. Di situ kan muncul tuh list-list produk ETF. Dan kamu bisa pilih sesuai dengan yang kamu mau. Jangan lupa untuk pelajari dulu produknya, kenali dulu komposisi produknya, baru kamu memutuskan untuk beli. Harganya juga terjangkau banget gitu ya. Jadi untuk kita nih investor pemula yang mungkin modalnya masih kecil tapi pengen gain lebih lagi, bisa coba di produk ETF ini. Nah, terakhir nih, udah terakhir aja nih Mbak Cici. Kira-kira ada nggak nih pesan atau sebuah motivasi deh dari Mbak Cici supaya sobi-sobi bisa lebih yakin untuk mulai investasi ETF dari sekarang? Jadi basically ya, ETF itu kan cocok banget nih buat investor pemula gitu ya. Jadi teman-teman yang memang suka pengen coba berinvestasi tapi punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan kemampuan untuk menganalisa gitu ya, kita bisa melakukan investasi ke ETF dulu. Apalagi kalau teman-teman yang familiar sama reksadana tapi belum punya pengalaman cukup banyak untuk bisa berinvestasi saham secara langsung, itu bisa mulai dari ETF. Nah setelah itu juga teman-teman juga supaya bisa lebih dapat experience pergerakan atau pertumbuhan si ETF-nya ini, teman-teman juga bisa berinvestasinya secara lebih rutin. Misalnya belinya setiap tanggal berapa gitu ya, atau enggak teman-teman bisa beli setiap gajian misalnya, atau setiap ada dana lebih gitu ya. Jadi kapanpun kondisi marketnya nanti kan akan secara umum di rata-rata ya. Jadi kita nggak langsung nyemplung di saat yang mungkin nggak tepat, karena nggak ada yang tahu juga kapan sih saat yang tepat berinvestasi gitu ya. Semakin kita rutin berinvestasi, teman-teman bisa lebih dapat manfaat dari si ETF ini karena dia produknya orientasinya long term. Kalau semakin rutin berinvestasi ETF itu gainnya akan sangat terasa pada jangka panjang. Gitu. Jadi itu adalah pesan dari Mbak Cici, tolong dicatat ya Sobi ya. Jadi benar banget, aku setuju banget sih sama perkataan Mbak Cici tadi. Kita nggak pernah tahu kapan waktu yang pas untuk investasi. Jadi ya mulai aja dari sekarang gitu, karena nggak ada waktu, mungkin nggak ada perkiraan kapan yang tepat, tapi ya itu
tergantung dari kita sendiri ya. Kita siap, kita mau belajar dan kita konsisten untuk investasi. Dan menyangkut tadi juga nih masih dalam euforianya IDX Investor Reward Program ya Mbak Cici ya. Jadi IDX Investor Reward Program yang periode keduanya nih sekarang udah dimulai nih Sobi, dari tanggal 16 Juni sampai 15 September. Dalam jangka waktu tersebut, sobi-sobi semua nih yang aktif investasi warna terstruktur dan ETF bisa dapetin hadiah di akhir periode nanti. Jadi udah investasinya dapet cuan, ini makin cuan lagi karena ada hadiahnya ya Mbak Cici ya. Jadi sobi-sobi semua jangan lupa untuk buka aplikasi kamu dan mulai cari-cari deh produk ETF yang sekiranya cocok untuk kamu investasikan. Dan mungkin segitu aja nih Mbak untuk obrolan kita di podcast kali ini. Thank you banget Mbak Cici udah berbagi informasi. Hopefully sobi-sobi semuanya juga jadi makin paham ya dengan produk ETF. Dan setelah lihat penjelasan dari Mbak Cici langsung buka aplikasi, langsung investasi gitu ya. Langsung investasi. Semoga namanya nanti masuk tuh ke list pemenangnya tuh ya di akhir periode dong, pastinya kita berharap ya. Dan thank you juga buat Sobi yang udah nontonin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk follow all social medianya BNI Sekuritas 46 dan juga bios.official supaya kamu gak ketinggalan info menarik dari kita. Dan see you di next episode. Dadah.